Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Bapak-bapak dan ibu-ibu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Ketua Pengadilan Kalianda, dan Wakil Ketua PA Ketua Bapak-bapak dan ibu, para pejabat struktural dan fungsional seluruh keluarga besar Pengadilan Agama dengan yang saya hormati, khususnya para pejabat panitia pengganti yang baru saja dilantik bersama keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya mengucapkan selamat pada para pengganti, 3 orang panitia pengganti yang sudah dilantik, dan insya Allah dalam waktu dekat itu akan segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK yang sudah diterima. Di dalam kesempatan ini ada hal yang saya ingin sampaikan kepada kita bersama. Bahwa di dalam bekerja di kantor itu ada juga seninya. Ada namanya the art of working in the office. Ada seni bekerja di kantor, itu ada seninya. Kalau kita tidak pandai mengatur seninya, ritmenya, kita akan menjadi orang terasing di kantor, orang yang tidak berguna di kantor. Kalau ini bahasa kasar itu namanya pecundang. Datangnya tidak diharapkan, datangnya tidak menggenapkan, perginya tidak mengurangkan. Dia datang orang tidak merasa bertambah, dia pergi pun orang tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena tidak bisa menerapkan the art of working in the office. Seni di dalam bekerja kantor. Kita di kantor itu akan mendapati bermacam-macam hal. Kadang-kadang kita mendapatkan atasan yang bagus, yang baik, yang pokoknya segala-galanya lagi, lengkap, paket komplit. Tetapi kadang-kadang ada juga yang tidak seperti itu. Malah ada juga atasan itu yang tidak terlalu peduli lah pada lingkungannya, pada bawahannya atau begitu juga bawahan kita. Kalau kita punya bawahan, ada bawahan itu yang pintar, sekali kita tunjuki dia sudah ngerti, langsung dia kuasai, langsung dia terapkan. Tetapi ada juga yang tidak seperti itu. Ya macam-macam sebabnya. Kadang-kadang sebabnya karena memang kemampuannya memang sudah segitu, ya. Jadi sekali lupa lagi. Besok kita tanya, udah lupa lagi Pak. Jadi lagi, ya. Dan berapa lama lupa lagi. Aduh, lupa lagi. Begitu. Jadi bawahan kita, atasan kita, teman sejawat kita yang satu ranking ini, kita bermacam-macam juga. Tidak selevel juga kadang-kadang. Ya. Ini perlu kita memahami seni di dalam bekerja ini. Seni yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh salah menilai diri kita. Itu yang pertama. Kalau terlalu tinggi nilainya namanya takabur, dia cuma nilainya 6, tapi menurut konsep dia 10.
Itu kebesaran itu, ya. Merasa besar sendiri. Namanya takabur. Ya. Dan itu sangat dibenci di dalam Islam. Ya. Orang yang di dalam dirinya ada takabur, dijamin oleh Rasulullah tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi ini sangat dilarang. Tidak boleh kita takabur. Menilai diri kita itu lebih dari yang sesungguhnya, sehingga dia merasa besar sendiri. Cuma perasaannya aja, dia merasa pintar, padahal tak pintar, tapi dia merasa pintar. Itu namanya merasa pintar, tetapi tidak pintar merasa. Iya. Kalau terlalu rendah menilai diri kita tidak boleh juga, namanya minder. Pokoknya lemas saja gitu, dari mulai masuk kantor sampai pulang kantor lemas saja bawaan. Kalau di kampung saya ayam penyakit seperti itu, ayam itu mau keluar kandang tuh langsung pakai orang ini. Apa namanya? Kamu saya jakut. Kamu saya sakit. Ya. Orang udah rebutan makanan dia. Ya, selalu minder itu. Itu tidak bagus. Yang bagus itu namanya tawadhu. Tawadhu itu datar saja. Artinya memang segitu. Persis, pas, ya. Menilai dirinya pas, seadanya. Jadi yang pertama, jadi kita setting nilai kita itu, value kita terhadap diri kita itu seperti itu. Tidak boleh takabur, sombong, tidak boleh juga minder, tetapi yang sedang-sedang saja. Ya tadi sebenarnya tidak ada acara hiburan, tapi Ibu Ketua dan Baik dia bilang sepi ya kan hiburan. Tawarkan dia satu hiburan kan dengan satu lagu. Itu lagu sengaja diciptakan dalam rangka internalisasi nilai-nilai anti korupsi dan BBM di berhenti ramah Bandar. Tapi juga bisa dipakai di PPA supaya terhibur ya. Walaupun tidak terlalu bagus, tapi menurut saya itu lumayan. Seandainya direkam dengan yang baik itu tidak perlu dijual itu. Ya, apalagi ibunya pegendangnya ya. Lumayan. Nanti kita akan tampil. Biasa bilang kalau direkam yang bagus nanti akan saya kirim ke KPK. Lalu KPK itu senang KPK menjadi anti korupsi, anti gratifikasi, anti suap dan pungli, cari rezeki yang halal saja, yang haram jangan diambil. Rezeki yang halal, yang haram itu sumber penyakit. Gitu. Kalau rezeki yang halal itu meskipun sedikit, kalau berkah jauh. Apa ceritanya tadi? Menilai diri kita itu proporsional, ya, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu bawah. Namanya tawadhu, menempatkan diri pada tempatnya. Dia nilai 6 ya, dia ditaruh di situ tempat nilai 6. Orang seperti ini orangnya datar, tidak congkak, juga tidak minder, biasa-biasa aja. Namanya confidence, ya, punya kepercayaan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menilai orang yang sekitar kita, baik atasan maupun bawahan atau yang sejawat, yang seranking dengan kita, selevel dengan kita, itu kita manfaatkan. Dalam tanda kutip ya, manfaatkan itu artinya kita ambil kebaikan dari mereka. Atasan yang tidak terlalu pintar, ada manfaatnya. Orang di atas kita tapi tidak terlalu pintar, ada manfaatnya? Ada. Nah, saya bawakan satu kisah. Ada seorang santri ini baru tahun pertama belajar pesantren. Di pesantren itu kalau belajar malam itu berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok kecil dipimpin oleh seorang guru, namanya guru tua. Guru tua itu bukan guru yang tua, tetapi guru yang lebih senior dari kita. Jadi yang santri yang sudah 3 tahun bisa mengajar yang
2 tahun atau 1 tahun. Itu namanya guru tua. Guru tuanya ini tukang tidur. Jadi kadang-kadang baru 1 baris belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita maju. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama dia lihat ke atas. Karena malam, karena kita capek juga atau kenapa. Tidur aja. Salah seorang dari muridnya yang kecil-kecil ini ngambil inisiatif. Ini kan kelemahan guru. Gurunya itu kan tidur, tapi setiap malam itu dilakukan. Kan sengaja, orang ini sengaja juga. Oleh salah seorang murid di antara murid yang beberapa satu kelompok itu ngambil inisiatif. Diambilnya kamusnya, dia punya kamus ya. Kan di pesantren itu bahasa sebenarnya bahasa Arab aja, nggak bisa Indonesia. Ambil kamusnya, mulailah dia melanjutkan pelajaran gurunya. Dan pelan-pelan, kalau nggak ketahuan, bukanya kamus. Sampai batas yang mestinya diajarkan oleh guru, berhenti di situ. Ditanyanya sama teman-temannya, kalian ngerti apa yang saya sampaikan? Kata teman-temannya, kayaknya sama lah dengan apa yang disampaikan oleh guru. Tentu ini katanya. Kayaknya mantap juga itu. Akhirnya setiap malam santri ini melakukan yang seperti itu. Karena setiap malam gurunya pasti tidur. Jarang sekali sampai kepada akhir pelajaran dia itu bangun. Paling tinggi 23 aja lah, sepertiga yang tidur dia. Dilanjutkan setiap malam. Karena kebiasaan santri yang satu itu yang lain dah. Akhirnya santri yang satu itu tahun depannya, tahun kedua, dia sudah ditugasi sebagai guru. Teman-teman yang lain belum. Kenapa? Karena setiap malam dia sesungguhnya itu sudah melakukan tugas seorang guru, walaupun tidak diperintahkan, karena inisiatif saja supaya teman-temannya tidak nganggur, berwaktu tak terbuang. Ini bisa diambil sebagai contoh ya, bagaimana kelemahan daripada atasan kita itu bisa bermanfaat bagi kita. Sama dengan santri tadi itu. Kelemahan gurunya yang ya sebenarnya dan bikin-bikin juga sih, barangkali penyakitnya atau apa ya. Dan tidurnya itu kebetulan sampai berbunyi kayak jam tidur tadi tuh. Enak tidurnya itu. Sehingga ketika murid-muridnya berdebat bersama macam, dia tidak dengar, memang tidur betul. Itu satu contoh bahwa kelemahan orang itu jangan dilihat dari segi kelemahannya, cari nilai positifnya, sisi positifnya ada. Lihat sisi positifnya. Sisi positifnya, si santri itu punya kesempatan untuk memaksa dirinya menggantikan posisi guru. Akhirnya tahun depannya oleh kiai besarnya, rupanya itu diketahui, keadaan itu diketahui. Kamu saya tugasi sebagai guru tua. Santri itu namanya insafli. Jadi itu pengalaman saya sebenarnya. Itu pengalaman saya. Jadi saya paling cepat menjadi guru itu kemungkinan karena itu. Karena saya 1 tahun itu sudah jadi guru sebenarnya, meskipun dalam SK-nya tidak ada. Tapi apa yang saya lakukan itu inisiatif saja dan tidak ada rencana apa-apa. Rencananya hanya untuk membuat supaya waktu kita terbuang dan guru itu pun tidak merasa terbebani. Jadi begitu dari mana? Udah sampai di mana tadi? Teman-teman bilang udah selesai, Pak. Kami udah selesaikan bersama-sama. Sampai di mana? Sampai sini. Coba ulangi, karena ini tes ulangi, diulangi, udah benar gitu katanya. Itu artinya guru yang tidak resmi dari itu berarti sudah benar mengajarkannya kan. Jadi saya tahun kedua itu sudah jadi guru, gitu. Sementara teman-teman lain itu masih jadi murid. Fasilitasnya apa? Pertama tidak masak. Kalau yang masih santri harus masak. Kalau saya tidak kena tugas masak, tidak tugas mencari kayu api. Ya.
Karena kalau ini dicari kampung itu, yang jadi guru punya dapat fasilitas, ya. Makanannya selalu disiapkan oleh murid-muridnya. Kalau ada fasilitas lain, ya. Kalau fasilitas lain kan saya dapat setelah saya menjadi guru tua, artinya ada kehormatan sendiri. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kadang-kadang atasan kita di kantor yang tidak terlalu cekatan, ya kadang-kadang masih orang ini kan macam-macam. Ada yang pintar, ada yang bagus, ada yang sedang-sedang. Kalau yang pintarnya ambil ilmunya. Kalau yang tidak pintarnya tutup malunya. Jangan dibuka-buka malunya. Atasan saya ini nggak ngerti apa-apa. Itu namanya cari masalah. Tutupi malu cari mana? Kerjakan kerjanya, saya kerjakan Pak. Tapi nama dia, kan enak dia, ya? Terbantulah dia, karena memang kemampuannya sudah segitu. Tapi nasibnya bagus, ya kan? Ada orang yang kadang-kadang kemampuannya biasa-biasa aja, tapi nasibnya aja yang bagus gitu. Iya, ada nasib orang ini yang terbalik, pintar sekali orangnya, tapi nasibnya jelek. Setiap ada promosi orang, namanya dilupakan oleh orang. Lupa aja orang itu, dan masuk nama. Baru yang pintar. Ya tapi itulah nasib orang. Jadi kadang-kadang kalau atasan kita itu tidak terlalu bagus, tidak usah dibongkar-bongkar, tidak usah dibuka-buka aibnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man sataral mu'minin satarallahu lahu yaumal qiyamah. Kalau kita menutup aib apalagi atasan kita, orang yang beriman, itu bagus. Niscaya Allah akan membalaskan yang menutup aib kita di hari kiamat. Jadi tidak usah dibongkar-bongkar, dicipta-ciptakan semua orang. Semua orang itu, Pak, Bapak tahu enggak atasan kita? Kenapa dia? Dia yang begini. Nah, apa ngomong? Nanti ada promosi, nanti nama kamu jualan dia. Tidak bagus ini orang ini. Dan ceritakan aib orang ini. Jadi tidak ada yang tidak berguna. Begitu juga anak buah kita. Kalau kadang-kadang anak buah kita tuh ada yang ngomong jeniusnya, yang IQ-nya itu 100 berapa ya? Belum bagus loh. Berapa ada 200 itu sudah sangat tinggi. 140 itu sudah bagus ya. 100 sudah ada IQ orang itu. Pintar baik sekali, pintar sekali kenapa kita ini. Kita belum ajarkan saja, baru tanya dia kan, saya tahu Pak, saya sudah Google. Dia sudah di Google ya, nggak ngerti dia, saya googling nggak ngerti dia. Coba, benar-benar. Ada yang benar seperti itu, bagus. Anak gua seperti itu, kalau ada kita bisa belajar dari dia. Terus malu-malu. Kadang-kadang ada orang yang malu belajar dengan anak kecil, mau belajar tuh. Orang baru capok aja apa istilahnya? Sekarang capek ya. CPNS aja, apa belajar dari dia? Kenapa ilmunya lebih dari kita? Belajar. Ya, Bapak Hakim yang sudah umurnya sudah tidak muda lagi ya, yang tidak terlalu ngerti IT, dia malu belajar. Panggil dia, terus tunjukkan ini sampai bisa. Sampai saya bisa ini tunjukin. Ya besok lupa lagi tanya lagi. Bagaimana caranya? Jadi kita yang tua-tua ini kan takut salah, Pak. Ya? Bekerja di IT itu, bekerja di di STPP atau di mana itu takut dia rusak nanti. Rusak ini apa ini? Tahu saya takut. Tanya aja sama anak. Panggil ini. Tunjukin saya ini. Ya. Saya pertama belajar komputer itu tahun 2001. Saya ingat betul. Saya ditugasi oleh Ibu Adi Susantiani Nugroho, Wakil Hakim Agung. Waktu itu pada Litbang. Kami ditugasi di Federal Court of Australia. Saya diperintahkan membuat laporan Family Court of Australia, karena satu-satunya peserta dari LPA cuma saya.
Dan Sabli bikin laporan family court. Siap Bu? Sudah. Kami ada sekitar 10 orang yang muda itu. Dipinjamkanlah komputer di ruangan family court itu. Itu satu ruang besar semuanya komputer semua. Sementara saya belum pernah lihat komputer. Karena kantor saya waktu itu belum ada komputer. Saya belum tahu komputer ya. Tapi teman-teman yang cerdik lainnya yang tugasnya di kota-kota besar, yang tugas di Bandung, di mana itu mereka banyak sudah mengerti komputer. Jadi begitu suruh ngetik, dia langsung setting komputernya. Sementara saya mau bertanya dia agak sedikit jauh, mengganggu orang. Tapi kalau saya bertanya, saya mau kerja apa? Saya mau apa kan ini komputer orang ini? Komputer orang Australia. Pertama takut meledak atau kalau orang nak tahu komputer kan macam-macam ada takutkan. Jadi saya pura-pura bisa geser-geser aja kursornya atau apa, tapi kan pegang dikit laporan. Rupanya Bu Haji, Bu Susanti lihat dari jauh. Dari tadi ini besok ini kita mulai nih. Sementara orang sudah ngerti kan. Saya pikir kemarin itu suruh bikin laporan tertulis. Saya sudah bikin. Rupanya ini suruh menulis. Pak ngetik sendiri. Akhirnya datanglah buat Bu Susanti. Kalau tidak tahu jangan malu bilang tidak tahu. Iya Bu. Tidak ngerti nih mau saya mau apa kan hari ini. Udah di settingnya, sudah ngetik. Nanti kalau udah selesai panggil saya. Setelah sama ibu pulang di sini saya akan beli komputer di Jakarta supaya saya tidak dipermalukan oleh barang ini. Akhirnya setelah satu kali dipermalukan itu, saya tidak mau lagi dipermalukan. Saya beli sampai di Jakarta, saya beli komputer, saya bawa ke Manado, saya belajar sendiri karena ada manual booknya. Begitu hang komputernya, baru saya panggil orang lain. Udah saya bisa jalan, nggak apa masalah. Iya kan? Nah itu salah satunya. Jadi tidak usah malu-malu. Ya. Apalagi kita di PTA Bandar Lampung ini sudah mencanangkan bahwa kita itu betul-betul memfungsikan IT. Ya kan? Kita betul-betul memfungsikan IT. Jadi tidak ada boleh lagi ada yang di print out. Karena itu termasuk Eco Green Office, ya, mengurangi pemakaian kertas. Kita akan mencanangkan nanti Eco Green Office setelah pustakaan kita selesai, kita akan launching nanti Eco Green Office. Jadi kita akan kita laksanakan konsep kantor ramah lingkungan. Karena itu akan makin tinggi. Pertama, dokter muda saya yakin bisa. Jadi yang dokter ini kadang-kadang salah apa? Takut salah pencet. Tapi meledak. Padahal kan tidak akan pernah meledak. Paling paling kusut saya namanya hang, tidak bergerak lagi dia kan. Jadi tidak bergerak sudah. Panggil aja ini. Nih, perbaiki ini. Karena tanpa itu kita tidak akan pernah bisa. Saya ingat KPTA Padang dia Pak M. Tahir. Itu dia tuh tua sekali. Waktu itu umurnya sudah 64. Tetapi pengetahuannya tentang IT, kemampuan tentang itu sangat mumpuni. Semua gadget dia punya. Nah, Pak Tapi pernah punya ini. Ini punya ini. Pun ada yang saya punya itu Pak. Begitu canggihnya. Kenapa? Karena dia orang Batam. Dia kita pulang ke Batam, dari Batam itu murah dia begitu. Iya. Dan dia mampu mengoperasikannya. Ya. Jadi tantangan kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, termasuk pegawai PTA dan PA termasuk perintah pengganti, kita ini harus betul-betul memaksimalkan penggunaan IT di dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, tanpa kecuali termasuk saya, Pak Wakil, para hakim tinggi itu harus betul-betul mumpuni juga IT-nya. Caranya bagaimana? Manfaatkanlah ilmu pengetahuan anak-anak muda itu. Kalau perlu tiap hari dia panggil, ya panggil. Tapi kalau terlalu sering dipanggil, dia siapkan juga lah camu-camunya kalau ada apa. Dan pemanggilannya rajin, kue ini jarang nggak ada, pernah ada. Ya kalau lapar dia kasih makan juga lah, ya.
supaya ilmunya itu ditransfer ke kita, sehingga insya Allah kita termasuk hakim tinggi, termasuk hakim yang bisa dibanggakan dalam masalah IT, karena zaman sekarang zaman IT. Dan saya mohon doa kepada kita bersama. PTA Bandar Lampung itu diundang oleh IT Work, majalah IT Work, untuk penilaian Top Digital Award 2023. Satu-satunya PTA di Indonesia yang diundang untuk ikut ini. Kita tidak tahu, barangkali karena akhir-akhir ini kita memang sangat memaksimalkan penggunaan IT ini. Semua acara di PTA ini kita rekam, kita share, kita bagi ya, baik yang berbentuk tulisan maupun berbentuk rekaman video atau secara lainnya. Barangkali itu dipantau ya, ada pemantauannya, sehingga kita ditawarkan ikut. Insyaallah nanti tanggal 20 presentasinya. Mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan PTA Bandar Lampung bisa berhasil berjalan ini. Pak Dilak sudah lebih dahulu, Pak Dilak sudah dapatkan penghargaan bintang 4. Itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kita mana aja lah, yang penting ada bintangnya. Yang penting kita berupaya. Karena itu saya minta dukungan dari kita semua, terutama pegawai PTA. Mudah-mudahan pada tanggal 20 itu nanti tidak akan kalah, jam 8.30 kita akan presentasi dengan para ahlinya dari FPO itu. Insyaallah mendapatkan penghargaan untuk kita semua. Jadi the art of working at the office itu bisa kita memanfaatkan atasan kita, siapa saja. Pintar, transfer ilmu. Kurang pintar, diajari pelan-pelan. Tapi jangan yang seperti mengajari anak buah. Pak Ketua sini, duduk sini. Nah, itu cari masalah, itu cari masalah. Kenapa dia penggantinya yang merasa pintar kan? Sini, Pak Wakil sini. Duduk. Nah, begitu sebenarnya. Ada adabnya, ada tata caranya. Toto kromone. Katanya Pak Sujarwo ya. Ono toto kromone. Jakarta kan gitu. Ya pandai-pandai lah gimana caranya ya. Seandainya kita juga di atasan lalu disepertikan itu oleh mana buahnya, pasti kita juga tidak suka. Itu sama saja dengan memberi kue dengan melemparkan ke mukanya. Sebenarnya kita baik ini yang memberi kue, tapi dilemparkan. Kalau gitu Ren. Nah, itu paling gak nyaman. Yang itu kita cari masalah ya. Dan jadi atasan pintar, sedang pintarnya atau tidak terlalu pintar, itu semuanya bisa bermanfaat untuk kita. Termasuk teman sejawat, yang pintarnya, yang kurang pintarnya, yang bodohnya, itu semuanya. Begitu bawahan yang bodoh, yang tidak pintar, apa bisa membuat bisa? Apa manfaatnya? Pasti Bapak sangat hafal sekali apa yang Bapak ajarkan itu. Kenapa? Karena cuma berteman 1 kali sampai 10 kali baru dapat ya. Akhirnya apa? Akhirnya dalam otak kita itu memang dia sudah masuk di bawah ambang sadar. Sudah tidak di atas sadar, sudah masuk jauh sekali ke dalam. Kenapa? Karena sering kemarin kan sudah lupa lagi Pak. Nah saya ajar lagi ya. Ini. Nah, pasti Allah akan menambahkan sesuatu yang sangat besar kepada Bapak Ibu yang sabar mengajari anak-anak seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah orang bersyukur. Bersyukur terhadap ilmu kita ajarkan kepada anak buah kita. Dia belum mengerti, kita ajarkan lagi. Belum mengerti lagi, kita ajarkan. Tapi tidak pakai marah, tidak pakai caci maki. Kalau pakai caci maki, jadi batal. Jadi batal pahalanya. Kenapa? Karena sudah diganti dengan caci maki, azan. Ya sebab azan. Dia diikuti oleh caci maki, itu tidak bagus. Dia tetap sabar.
Jadi siapapun atasan kita, siapapun teman sejawat kita, siapapun bawahan kita, semuanya akan memberikan manfaat kepada kita. Asal tahu seninya ini, the art of working at the office. Nah, seninya bekerja di kantor itu. Jadi, insya Allah semuanya akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada kita, ya, tanpa memilih, tanpa melihat kualitas atasan, teman dan bawahan kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa di dalam rangka penilaian oleh IT World, majalah IT World ini, Top Digital Award 2023 ini, barangkali ada informasi yang Bapak-Bapak Ibu perlu sampaikan kepada panitianya. Timnya sudah dibentuk, mohon dibantu tim panitia itu, ya, karena waktunya sangat pendek, karena baru beberapa hari yang lalu kita diundang dan saya sebagai pimpinan PTA menyanggupinya. Kenapa? Saya berharap besar bahwa insya Allah akan memberikan kemudahan. Walaupun sebenarnya saya ngerti juga urusannya apa itu. Masalah IT saya tak terlalu paham, tapi saya berani menggunakan IT. Ya, kita sudah melaksanakan penggunaan IT di sini, baik itu pengawasan maupun pembinaan maupun hal-hal lain, ya, termasuk dalam persidangan. Ya, di dalam kepentingan itu ada ada inovasi dalam bentuk kita beri nama branding 2.0. Iya. Ya. Namanya aja sudah saya menyebutnya, karena baru kemarin disebut. Jadi pengiriman berkas perkara itu tidak seperti dulu lagi, ya, tidak perlu pakai hard copy lagi, cukup masuk dengan melalui email saja, termasuk pengiriman putusan kepada daerah, termasuk nanti sidangnya. Nanti kita akan menggagas sidang online. Jadi nanti sidang PTA itu nanti melalui online saja, sehingga hari itu dibacakan putusannya, hari itu para pihak sudah tahu. Walaupun nanti formalitasnya pemberitahuan putusannya itu menyusul beberapa jam setelah itu. Tapi intinya adalah kita akan mempercepat proses, akan mempermudah proses, dan akan membuat proses lebih murah dengan menggunakan IT di dalam semua pekerjaan. Mohon dukungan dari Bapak-Bapak, terutama dari Bapak-Bapak dari Bapak Hakim. Semoga semakin hari PTA Bandar Lampung semakin bergetar kembali dan semakin bergerak. Kita lihat terakhirnya. Ya, kita lihat terakhir. PTA Bandar Lampung. PTA Bandar Lampung. Yes. Terima kasih. Nah, ini sebagai sebagai peringatan apa-apa saja. Itu lagu KDSP tadi itu, arti KDSP itu baru yang pertama. Akan menyusul 3 lagu setelah itu. Lagunya sudah jadi, ya, tapi belum dimainkan, sehingga disembunyikan dulu, ya. Nanti akan menyusul 3 lagu. Intinya adalah menyemangati kita bekerja di kantor dan mengingatkan kita supaya bekerja sebagai orang yang baik, pekerja yang baik, hakim yang baik, panitera yang baik, pegawai yang baik, yang hanya akan mencari rezeki yang halal saja, ya, yang hanya akan mencari rezeki yang halal saja, tidak yang haram dijauhi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.